Selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah minggu pagi ini disampaikan oleh Pendeta Maggie Claudia Liona Huai STH. Selamat beribadah. Di awal bakti, mari umat Tuhan kita menaikkan mazmur pujian secara silih ganti, memuji akan karya-karyanya bagi kita. Mari kita bermazmur, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan-Nya. Umat Tuhan, mari bersaat teduh. Umat Tuhan, marilah berdiri menyambut kehadiran firman-Nya di tengah persekutuan kita. Ooh.
kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 9 pada ayatnya yang ketiga yang menyatakan demikian. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ya Allah yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami tersungkur dalam ketidakberdayaan karena dosa. Kami mengaku bahwa baik secara sadar maupun tidak sadar, kerap kami melakukan apa yang tidak benar di hadapan-Mu. Kadangkala kami terjebak pada sikap berpuas diri dan menganggap kami mampu melakukan apapun dengan kekuatan kami sendiri. Kami terjebak pada sikap menyombongkan diri karena keberhasilan kami mencapai sesuatu. Kami lupa bahwa semua yang dapat kami lakukan atau berhasil kami raih adalah karena kasih-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami yang kadang terjebak pada pikir atau sikap yang menganggap bahwa apa yang kami peroleh adalah karena jasa atau kebaikan kami. Kami merasa Engkau harus memberi sesuatu kepada kami sebagai balas jasa dari ketaatan kami kepadamu, atau apa yang kami lakukan untuk-Mu seperti dalam pelayanan.
Kami merasa berjasa dalam pelayanan dan kami menuntut agar Engkau senantiasa memberkati kami dan menjawab doa kami sesuai dengan apa yang kami mau. Ampuni kami ya Bapa. Ya Allah Maha Kasih, tolonglah kami agar kami dapat senantiasa menyadari bahwa apa yang bisa kami capai adalah karena pemberian-Mu dan bukan karena jasa-jasa kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengagungkan-Mu atas semua karya yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti ditulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 8-10 yang menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
dan tuntunan Tuhan untuk menolong kita dalam hidup seminggu ke depan. Oleh karena itu, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat pertama Petrus pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Surat pertama Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11 yang menyatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita persiapkan akan Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Bapa Maha Baik, terima kasih. Dalam perjalanan hidup sepekan, kami sudah boleh menikmati akan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau hadirkan kembali dalam persekutuan di pagi hari ini, walaupun kami dari rumah kami masing-masing. Bapa Maha Baik, kami akan belajar dari firman Tuhan. Berkenanlah Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti ketika kami baca, kami juga lebih memahami ketika hamba-Mu berbicara menjelaskannya. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, apa yang kami dengar akan menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami hari demi hari, dalam gumul juang kami seminggu ke depan. Dan Bapa Maha Baik, hamba-Mu yang terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya.
terambil dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, banyak syukur dan segala kemuliaan, yang Putra Roh Kudus sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang saya lihat ketika membaca akan bagian ini. Saya teringat kepada satu lagu yang berjudul Indonesia Negaraku dalam Kidung Jemaat 336. Lagu itu berbunyi begini: Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan hidupku pada Yang Maha Esa. Lagu yang merupakan ciptaan dari Simanjuntak, dia mau mengungkapkan sebuah keyakinan iman bahwa Indonesia, negara kita ini adalah pemberian Tuhan, ya. Dan karena dia adalah pemberian Tuhan, maka diserahkan selalu dalam doa kepada Tuhan, agar Tuhan selalu menjaga, memelihara akan bangsa ini. Lalu pada bait yang kedua dikatakan, bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Pada bait kedua ini, Simanjuntak mau mengungkapkan bahwa kalau tadi Tuhan yang memberi negara ini, maka Tuhan jugalah yang menjadi pelindungnya. Tuhan jugalah yang seharusnya di dalam suka dan duka dipandang, dicari, ya. Dan dalam suka dan duka, umat Tuhan atau bangsa ini berserah dan bersandar kepada Tuhan. Artinya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Simanjuntak mau mengungkapkan kepada kita semua melalui lirik-lirik lagunya ini, bahwa dalam sebuah kehidupan berbangsa, dalam pergumulan sebuah bangsa, maka satu-satunya yang dapat menjadi penolongnya adalah Tuhan Allah. Nada yang sama, Ibu Bapak Saudara, ada dalam perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Perikop kita dibuka dengan sebuah pernyataan dari Musa, ya. Pada ayat yang pertama dikatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata,
siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, perikop bacaan kita itu merupakan satu perikop yang dilatar belakangi oleh situasi ketika umat Tuhan mereka telah sampai di dataran Moab, ya, di tempat di mana mereka secara pribadi dipersiapkan oleh Musa, ya, dipersiapkan oleh Musa untuk nantinya mereka akan memasuki tanah perjanjian bersama dengan Yosua. Sebagai pemimpin dari umat yang besar itu, Musa betul-betul mengerti, betul-betul paham akan sifat dan karakter dari bangsa yang dipimpinnya itu. Ya, walaupun memang bangsa yang tiba pada saat atau momen ketika mereka masuk ke tanah perjanjian adalah generasi kedua. Kalau kita baca ibu bapak saudara dalam kisah-kisah di Keluaran, maka kita akan lihat di sana bagaimana ketika umat Tuhan pada generasi pertama mereka yang keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun dalam penyertaan Tuhan Allah, gitu ya. Mereka melakukan atau mereka berbuat salah di hadapan Tuhan sehingga membuat Tuhan murka kepada mereka. Apalagi ketika 12 orang diutus Tuhan melalui Musa untuk mereka melihat akan tanah Kanaan itu, lalu hanya 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang datang dan kemudian mengatakan, wah, itu memang negeri terbaik yang akan Tuhan beri kepada kita. Yang lain katakan, wah, kita hanya cari mati saja kalau masuk ke sana, gitu ya. Sehingga akhirnya orang bangsa itu sebagian besar mereka kemudian memberontak kepada Musa karena merasa bahwa mereka telah dalam tanda petik akan menghadapi kematian. Ya. Jadi mereka merasa bahwa wah, Musa sudah mencelakakan mereka. Karena kesalahan itu akhirnya catatan yang kita bisa baca bahwa mereka tidak Tuhan izinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, karena Musa sangat mengerti akan umat ini, maka Musa dalam pidato, bagian pidatonya yang terakhir kepada bangsa Israel, dia katakan begini, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini. Itu tantangan pertama. Mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Ada jembatankah? Tidak ada. Mereka tidak ada jembatan, tidak ada penghubung yang bisa menghubungkan mereka dari seberang sini ke sana. Tidak ada. Tantangan pertama, tantangan alam. Tapi kemudian tantangan yang kedua, pada ayat yang 1 diperlihatkan sana, untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Dalam renungan minggu lalu, kalau saya tidak salah atau 2 minggu lalu, ketika saya katakan orang enak itu adalah satu suku bangsa, ya, satu bangsa di daerah Palestina yang merupakan keturunan raksasa pada zaman purbakala. Mereka keturunan raksasa dan mereka sangat kuat. Ya, mereka sangat kuat, bangsa ini sangat kuat. Dan mereka lah yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Jadi sudah tantangan alam, sungai Yordan, tidak ada jembatan, mereka tidak bisa melintas secara manusia. Lalu juga mereka sampai di sana, kalaupun mereka sampai sana, mereka akan berhadapan dengan tantangan kedua yang tidak kalah beratnya, yaitu orang-orang raksasa yang kuat yang akan berhadapan dengan mereka. Lalu, bagaimana cara umat itu menghadapi persoalan itu? Mari perhatikan pada ayat yang ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu,
laksana api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa berkata bahwa ketahuilah pada hari ini Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa Tuhanlah yang akan berperang untuk mereka. Tuhanlah yang akan mengatasi setiap tantangan yang ada di depan mereka. Tuhan. Ya. Jadi bukan mereka yang akan cari jalan keluar bagaimana saya mengatasi hal ini, tidak. Tapi Tuhan yang akan bertindak untuk mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Ya. Pada kalimat selanjutnya diperlihatkan bahwa bangsa enak ataupun tantangan apapun juga Tuhanlah yang akan melakukan karyanya. Tuhanlah yang akan menyelesaikan persoalan mereka. Dan catatannya pada kalimat terakhir tadi, ya, engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Ya. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita mau mengatakan hal yang pertama, bahwa sesungguhnya ya, umat Tuhan adalah umat yang selalu disertai oleh Tuhan Allah. Umat Tuhan adalah umat, orang-orang yang selalu disertai oleh Tuhan Allah. Dan karena mereka adalah umat yang senantiasa disertai oleh Tuhan Allah, maka hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita, bahwa Dialah Tuhan Allah lah yang akan bertindak untuk menyelesaikan setiap persoalan, setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap pergumulan yang dihadapi oleh umatnya. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu, pada hal yang ketiga, kita belajar melalui perenungan kita bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Allah yang berpegang pada janjinya. Jadi apa yang sudah Dia janjikan itu pasti akan Dia genapi. Seperti yang sudah Dia janjikan kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka akan memiliki satu tanah, ya. Mereka akan hidup di sana sebagai satu bangsa yang besar. Itu diwujudkan oleh Tuhan. Dan saat ketika Musa berpidato mempersiapkan akan umat itu, Musa mengingatkan, mulai detik inilah, dengan kata lain Musa mengatakan pada hari ini, bahwa Tuhan, sudah waktunya Tuhan bertindak untuk menggenapkan janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus ini, ya, secara khusus pada minggu yang pertama di bulan Agustus, tema Sabda Guna Dharma Krida dan Umat adalah Allah bekerja dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Renungan kita di sepanjang minggu ini dibuka dengan sebuah kesaksian dari Alkitab bahwa sama seperti bangsa Indonesia merasakan akan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, penjagaan Tuhan, kemerdekaan yang dari Tuhan, maka beberapa ribu tahun sebelumnya ada satu bangsa yang juga mengalami akan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Siapa mereka? Merekalah bangsa Israel. Ya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan ketika satu bangsa, ketika satu umat memiliki Allah sebagai Tuhannya, maka mereka bisa yakin bahwa Tuhan
akan memelihara hidup mereka. Ketika kita membuka akan minggu ini dengan sebuah perenungan Allah bekerja, berkarya, memberikan kemerdekaan, bekerja dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita belajar dari perenungan kita terkait dengan bulan Agustus ini, bahwa sesungguhnya apapun persoalan yang dihadapi bangsa ini pada saat ini karena pandemi COVID-19, maka pandemi COVID-19 adalah seperti sungai Yordan yang harus dilewati oleh orang Israel ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan menyeberang ke tanah Kanaan. Pandemi COVID-19 seperti bangsa enak, orang enak yang raksasa tinggi besar dan begitu kuat. Tapi perenungan firman Tuhan kita memperlihatkan kalau kita punya Allah yang adalah Tuhan Allah, maka tidak ada satu persoalan pun, kesulitan pun, tantangan pun yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan Allah. Kalau Tuhan izinkan kita ada dalam pandemi COVID-19, sebenarnya Tuhan sedang memproses kita. Apakah kita betul-betul tetap mempercayai Dia dalam situasi sulit yang kita alami saat ini? Mungkin saja kita saat ini banyak yang ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah ekonomi dalam keluarga, ada masalah dalam hubungan suami istri, ya. Ada beragam masalah. Anak-anak sekarang yang mesti belajar online, ya. Biaya untuk pulsa menjadi lebih tinggi, ya. Tapi belajar dari perenungan firman Tuhan kita diingatkan bahwa tantangan, pergumulan, kesulitan boleh ada, tapi Tuhan pasti akan menolong kita dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perenungan firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita, tetaplah mempercayai Allah dengan kasih-Nya. Tetaplah mempercayai Allah, ya, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia mungkin membiarkan kita, mengizinkan kita berproses dengan pergumulan ini, tapi Dia juga pasti akan melepaskan kita dari beragam kesulitan hidup yang kita hadapi. Selamat bergumul dan berjuang bersama dengan Tuhan. Selamat menikmati akan cara Allah berkarya dan bertindak dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan, kita akan respon firman Tuhan ini dengan mengkidungkan Gita Bakti 231, diawali oleh pemandu lagu pada baitnya yang pertama. Oh
Dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Bila masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang menaikkan puji dan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang sudah boleh kembali bicara untuk kami, menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang bertindak. Engkau adalah Allah yang berkarya dalam sejarah bangsa-bangsa, termasuk di dalamnya melalui pengalaman Israel ketika mereka akan menyeberang sungai Yordan. Mereka akan menghadapi akan bangsa yang kuat dan hebat, tetapi Tuhanlah yang bertindak, berperang untuk mereka. Kami juga belajar Tuhan bahwa bangsa ini pun ada karena Engkau. Engkaulah yang sudah bertindak, berkarya di tengah-tengah hidup bangsa negara kami sampai dengan saat ini. Di tengah beragam kesulitan, pergumulan yang kami hadapi, termasuk saat pandemi COVID-19 melanda. Dan karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur, karena kami tahu semua adalah karena kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu, untuk kebesaran-Mu, untuk semua karya yang Tuhan buat dalam hidup bangsa dan negara kami. Kami mau pertaruhkan terus kelangsungan hidup bangsa negara kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau pertaruhkan senantiasa pemimpin kami, baik Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya dan pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Kami berdoa untuk upaya dalam uji coba vaksin COVID-19. Biarlah Tuhan turut campur tangan agar vaksin ini boleh diuji, dites, dan itu boleh menjadi jalan keluar yang Tuhan beri untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah, bekerjalah melalui setiap pergumulan yang kami hadapi dalam hidup bangsa dan negara. Karena kami tahu, yakin dan percaya kuasa-Mu besar dan dahsyat. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami pertaruhkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga pertaruhkan kehidupan persekutuan kami dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sakit, Bapak Fredrik Fahertian, Bapak ER Simbolon, Bapak Benyamin Sumah, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Maynard Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, dan Ibu Popon Simanjuntak. Kasih Tuhan menyertai mereka semua, dan biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan juga iman percaya anggota keluarga mereka, supaya benar-benar dalam situasi sulit karena pergumulan sakit, mereka tetap berharap dan bersandar hanya pada Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Waridi Naibaho, keluarga Ibu Woro Endang Mauboy, keluarga Wiri Naibaho, dan keluarga Woro Endang Tupang. Kebaikan Tuhan boleh nyata dalam hidup keluarga-keluarga kekasih kami ini. Dalam seluruh pergumulan, dalam seluruh hal yang mereka hadapi dalam hidup, kiranya Tuhan tetap turut campur tangan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Maha Baik.
Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup. Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang bersuka cita untuk berkat Tuhan. Terutama di hari ini bagi saudara Raymond Watten dan saudari Mari Likumahwa yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia tepat di hari ini. Biarlah Tuhan bagi kedua saudara kami ini, mereka akan selalu melihat campur tangan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan mereka, kerja karya mereka, dan seluruh aktivitas mereka. Bahkan Bapak Ibu kekasih kami yang juga berulang tahun di sepekan ini, Tuhan pun datang dan Tuhan pun menambahkan sukacita dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Terima kasih untuk seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu. Dengan pergumulan kami saat ini, kami yakin percaya Tuhan akan turut campur tangan. Baik terkait dengan penggalangan dana, terkait dengan proses pengurusan izin prinsip, terkait dengan proses atau rencana penjualan pasturi dan pembelian pasturi, Tuhan turut campur tangan untuk semua. Terima kasih Bapak, dan terima kasih untuk semua yang melayani bersama di hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan melingkupi hidup dan kehidupan kami semua. Bapa Maha Baik, ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari surat Efesus 5 ayat 2 yang menyatakan, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Seluruh jiwa ku berdoa
Bapak Ibu, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, serta ibadah-ibadah rutin ke-6 Pelkat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 19 WIB. Pelayan firman Penatua Ronia Di Malo, pelayan liturgi Saudara Raymond Watten, dengan menggunakan aplikasi Google Meet. 2. Ibadah keluarga disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 pukul 19 WIB, tempat di setiap rumah anggota jemaat. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Diaken Freddy Hutubesi. Metode ibadah penelaan Alkitab. Berkenaan dengan ibadah ini, maka link Zoom meeting akan dibagikan kemudian melalui WA Group Presbiter, Sektor, Unit Misioner, dan tata ibadah dapat diakses di link gpibpancoranrahmat.org. Demikian penyampaian kami. Atas perhatiannya kami menyampaikan ucapan terima kasih. 3. Ibadah Pelkat PKP dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 17 WIB. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi anggota Pelkat PKP. Renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link gpibpancoranrahmat.org. Bidang 5, pembangunan ekonomi gereja. 1. Aksi sembako PEG. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa salah satu program PEG adalah penggalangan dana melalui penjualan sembako. Maka bersama ini kami menyampaikan bahwa Komisi PEG selain menjual kebutuhan sembako, juga melayani permintaan baik bumbu-bumbu dapur, berbagai ikan-ikan segar maupun daging. Berkenaan dengan hal ini, maka kami mohon partisipasi seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat Depok untuk dapat memesan kebutuhan dapur pada Komisi PEG. Terkait dengan harga barang serta jumlah dapat diinformasikan secara langsung saat pemesanan. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca pada warta jemaat atau dapat menghubungi Komisi PEG, yaitu Ibu Magdalena Suma dan Ibu Veronica Lesilolo. Demikian penyampaian kami. Tuhan memberkati. 2. Pengumpulan dana aksi 1.000 per hari per anggota jemaat. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat Depok bahwa pengumpulan aksi 1.000 per hari untuk menunjang program jemaat telah mulai dikumpulkan pada hari Selasa 4 Agustus 2020.
Dana dapat diantar ke kantor majelis jemaat atau melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening kas jemaat yaitu 15003578888. Aksi ini akan terus berlangsung sepanjang tahun program 2020 sampai 2021 sebagai upaya menghimpun dana penunjang program jemaat. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan dukungannya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Teriring salam dan doa, Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Mari jalani akan kehidupan kita seminggu ke depan dalam gumul juang kita. Dan yakinlah bahwa setiap tantangan yang kita hadapi baik dalam hidup pribadi, keluarga, maupun dalam hidup pekerjaan, studi, ataupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat kita hadapi bersama dengan Tuhan dan Dia yang bertindak menyelesaikannya bagi kita. Tuhan Allah beserta engkau. dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia.